Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriani, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mengulas terkait materi sains dan Islam pada abad pertengahan. Oke. Pada abad ke-8 sampai abad ke-12, Islam atau umat Islam di dunia menjadi atensi atau kiblatnya dunia terkait ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, ilmu umum, ilmu murni, ilmu pengetahuan lainnya seperti sains, teknologi dan lainnya. Karena pada saat zaman-zaman kejayaan ini, ilmu pengetahuan umat muslim sangat menjadi atensi besar oleh dunia, menjadi angin segar di tengah zaman yang penuh dengan kegelapan dan keterpurukan, ya. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Pertama, agama Islam sendiri itu mendorong umat Islam untuk mengembangkan pengetahuan melalui alam semesta, ya, seperti disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya pada surat Quran surat Ali Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka dari terjemahan ini Allah mendorong atau memberikan kebebasan berpikir dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Kemudian faktor yang kedua ada dukungan dari penguasa saat itu. Contohnya dari pada dinasti Abbasiyah, pada zaman kepemimpinan Harun ar-Rasyid, yang dimana Harun ar-Rasyid ini memberikan inisiasi untuk mendirikan sebuah pusat ilmu pengetahuan yang bernama Bait al-Hikmah. Nah, dari sana banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan sehingga menjadi sebuah medium atau tempat menimba ilmu, sehingga menjadi perpustakaan yang cukup besar, yang sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa itu. Kemudian ada faktor yang ketiga adalah penerjemahan buku-buku dari bahasa Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan ini menjadi semakin bertambah besar dan semakin berkembang dari terjemahan bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Faktor lainnya pendorong ilmu pengetahuan menjadi besar pada zaman pertengahan ini adalah pendidikan, di mana masjid-masjid menjadi Islamic Center pendidikan Islam utama, yang memudahkan transfer ilmu itu, seperti terlibatnya dalam diskusi, terlibatnya tanya jawab antar guru dan murid, menjadi hal tersebut semakin produktif dan berkembang ilmu pengetahuan yang akan dimiliki. Kemudian ada faktor perpustakaan, buku-buku yang telah diterjemahkan menjadi buku-buku ilmu pengetahuan menjadikan banyak sekali warga masyarakat atau umat muslim pada saat itu untuk terus berinovasi dan terus mengembangkan diri atas ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian ada faktor ilmuwan muslim yang lahir pada masa-masa ini sangat berpengaruh besar terhadap
sains, teknologi atau ilmu pengetahuan ini semakin berkembang gitu. Seperti contohnya ada Ibnu Sina, ilmuwan muslim yang ahli kedokteran, dengan buku yang sangat terkenal, apa namanya, The Canon of Medicine. Kemudian ada ilmuwan muslim Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini seorang penemu sistem matematika, aljabar dan algoritma, itu tentu sangat terkenal sekali. Kemudian ada Ibnu Khaldun, merupakan ilmuwan muslim sebagai bapak pendiri ilmu sosiologi, ekonomi, histografi gitu. Dan kemudian ada banyak sekali ilmuwan yang sampai saat ini ilmu terkait ilmu penerbangan, ilmu astronomi itu berasal dari ilmuwan muslim yang dulu terlibat terhadap perkembangan zaman gitu. Kemudian ada riset laboratorium, observatorium yang menjadi faktor pendorong kemajuan sains dan teknologi di dunia Islam. Kemudian ada faktor terakhir yaitu perdagangan internasional. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.